Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saudara-saudara saya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya Sesumara, mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah semester 6, akan mencoba membuat suatu video yang berisikan pembahasan mengenai gadai. Video ini dibuat semata-mata untuk memenuhi tugas Masailul Fiqhiyah 2, dan mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Nah, teman-teman semuanya, kita ketahui bersama bahwa dalam suatu kehidupan manusia itu tidak terlepas dari akan adanya kebutuhan terhadap manusia yang lain. Dikatakan juga kan oleh Aristoteles bahwa manusia itu merupakan zoonophilic, makhluk sosial, makhluk yang memerlukan sosialisasi. Artinya seseorang manusia itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam artian dia pasti membutuhkan yang namanya bantuan orang lain. Seperti halnya kita tidak semuanya bisa membuat baju, kita tidak bisa semuanya membuat pakaian. Oleh karena itu kita membutuhkan orang-orang yang mampu untuk membuat pakaian. Untuk apa? Untuk menutupi diri ataupun aurat kita. Nah, oleh karena itu, karena manusia merupakan zoonophilic atau makhluk sosial, maka manusia sangatlah perlu untuk mengadakan hubungan yang baik dengan orang lain. Karena apa? Karena dalam Islam manusia diharuskan selalu untuk bermuamalah ataupun berhubungan baik dengan orang lain. Kaitannya dengan gadai, bahwasanya gadai ataupun rohan dalam bahasa Arab ini merupakan praktek muamalah yang banyak dilakukan di masyarakat Indonesia. Namun saudara-saudara saya semuanya, bahwa dalam melakukan praktek gadai ataupun rohan ini banyak sekali praktek-praktek yang salah ataupun menyimpang dari syariat Islam. Artinya dengan hal tersebut, yang tadinya syariat Islam memperbolehkan gadai itu untuk kemaslahatan manusia, dengan praktek yang salah ini akan memadaratkan pada manusia itu sendiri yang melakukan praktek gadai ataupun rohan secara tidak. Biasanya praktek yang salah di masyarakat yaitu seperti ini. Jadi orang yang menerima barang gadaian itu seringkali menggunakan atau memakai barang ataupun harta yang dijadikan jaminan oleh si peminjam uang. Nah, itu merupakan hal yang salah dalam hal ini, dan ini sangat sering terjadi di dalam masyarakat, khususnya masyarakat kita. Apakah hal itu menggadaikan sawah, kelapa, mobil, motor, dan lain-lain. Semua praktek gadai itu sering dimanfaatkan oleh yang menerima gadai. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengkhususkan pembahasan mengenai gadai itu. Yang pertama mengenai bagaimana pemanfaatan gadaian oleh penerima gadaian. Yang kedua, bagaimana pendapat ulama tentang pemanfaatan gadaian oleh penerima gadaian. Yang ketiga, bagaimana penilaian terhadap pendapat ulama
tentang pemanfaatan gadaian oleh penerima gadaian. Nah, untuk lebih lanjut kita akan bahas langsung saja kepada pembahasan yang pertama mengenai pemanfaatan gadaian oleh penerima gadaian atau orang yang meminjamkan uang kepada yang membutuhkannya. Saudara-saudara saya yang hatinya, pada dasarnya barang gadai itu tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penerima gadai, kecuali apabila telah mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Artinya ada kesepakatan mengenai barang gadai tersebut. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum. Ya, misalnya mewakafkan barang gadaian itu dijual, terus dikasihkan kepada orang lain dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu. Karena apabila hal itu terjadi, nanti jika di saat orang yang melakukan gadai itu tidak bisa membayar hutang, maka itu tidak akan ada jaminan untuk membayar hutangnya kepada penerima gadai. Dalam kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar al-Asqalani dijelasan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Haris bin Abi Qussamah bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Ughadin jaro manfaatan wa huwa riba." Setiap peminjaman yang di dalamnya ada penarikan manfaat, maka hal itu adalah riba. Nah, misalkan gini, ada si A itu sebagai penerima gadaian, dan si B itu yang melakukan gadai. Misalkan si B itu ingin meminjam uang 50 juta, dan sebagai barang gadaiannya yaitu dia menyerahkan mobil, misalkan Kijang Innova. Nah, si penerima gadai jangan sampai misalkan berkata seperti ini, "Boleh saya pinjamkan uang kepadamu 50 juta asalkan mobilnya disimpan di saya dan akan saya pakai untuk kegiatan sehari-hari, untuk transportasi sehari-hari ke sana kemari." Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Karena dalam peminjam tersebut dia menarik ataupun mencari keuntungan, mencari kesempatan untuk memanfaatkan barang gadaian ataupun mencari kesempatan dalam kesusahan orang yang melakukan gadai tadi. Sedangkan hak penerima gadai terhadap barang gadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan pengambilan hasilnya. Penerima gadai hanya berhak menahan barang gadai. Nah, itu penerima gadai hanya berhak menahan barang gadai, tapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan atau mengambil hasil dari barang gadaian tadi. Nah, sementara itu pemilik barang gadai tidak dapat ataupun tidak berhak menggunakan barang tersebut. Namun sebagai pemilik, apabila barang yang digadaikan itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu ada menjadi miliknya. Contoh ya seperti sawah, kebun, dan lain sebagainya. Di dalam pemanfaatan gadai terdapat pertentangan yang hebat di kalangan ulama fikih. Siapakah yang benar-benar dapat memanfaatkan barang gadaian atau jaminan itu? Adapun hukum mengambil manfaat barang jaminan oleh si pemegang gadai, lebih dahulu patut kita ketahui bahwa gadai itu bukan akad penyerahan milik sesuatu benda. Ya, bukan masalah bendanya, bukan masalah barang gadaiannya, dan juga manfaatnya menurut sebagian ulama. Hanya yang timbul dengan sebab akad itu adalah hak menahannya. Jadi contoh tadi si A dan si B melakukan pinjam-meminjam uang. Nah, itu barang gadaiannya itu hanya berhak ditahan saja. Bahkan kalau lebih baik A dan B melakukan proses gadai, nah maka barangnya lebih baik itu disimpan di orang ketiga supaya aman. Penerima gadai tidak memanfaatkannya dan si pemilik barang itu tidak menggunakan barangnya, yang mana nanti takutnya
melakukan perbuatan yang di luar hukum, misalkan menjual, mewakafkan dan sebagainya. Apabila pemberi hutang memanfaatkan barang jaminan itu, maka hasil yang ia makan atau manfaat dari barang jaminan itu termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang tadi saya bacakan ya. Kembali lagi, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang mengambil manfaat atau kesempatan dari pinjam meminjam itu, maka hasilnya ataupun manfaatnya adalah riba. Dan setiap riba itu adalah dosa. Dan nanti apabila kita memakan barang yang haram, riba ataupun dosa, maka kita pun akan terkontaminasi oleh hal-hal yang haram. Nah, oke, supaya videonya lebih singkat, kita akan lanjut ke materi yang kedua. Tadi apa? Yaitu pendapat ulama tentang pemanfaatan gadai, barang gadai oleh penerima gadai. Nah, yang pertama, menurut madhab Maliki, hasil dari barang gadai adalah hak bagi penggadai, ya, yang meminjam uangnya. Sama penerima gadai tidak mensyaratkan hal itu. Nah, maka apabila penerima gadai mensyaratkan hal itu, buah atau hasil barang gadai adalah milik penerima gadai dengan beberapa syarat. Hutang disebabkan oleh jual beli, bukan hutang piutang. 2. Penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat barang gadai untuk dirinya. Yang ketiga, waktu pemanfaatan ditentukan oleh batas. Nah, yang kedua, madhab Syafi'i. Ulama Syafi'i mengatakan bahwa orang yang menggadaikan adalah orang yang berhak atas manfaat dari barang gadaian tadi. Karena barang yang digadaikan adalah barang di bawah tangan penerima gadai. Karena di bawah tangan, maka penerima gadai tidak boleh mengangkatkan tangannya atas barang gadainya. Oleh karena itu, barang gadaian dikembalikan kepada penggadai saat diambil manfaatnya. Dan kemudian apabila penerima gadai tidak mampu mengembalikan barang gadaian untuk diambil manfaatnya, maka penerima gadai harus bersaksi atas hal itu. Selanjutnya, menurut mazhab Hanafi, seorang penggadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian kecuali seizin dari penerima gadai. Maka seorang tidak boleh menempati rumah yang digadaikan, mengendarai kendaraan yang digadaikan dan sebagainya kecuali seizin penerima gadai. Nah, kalau menurut ulama Hanafi ini, jadi si penggadai itu tidak boleh menggunakan ataupun memanfaatkan barang gadaian yang diserahkan kepada penerima gadai kecuali ada izin dari penerima gadai tersebut. Nah, kecuali seizin penerima gadai. Selama barang itu masih dalam masa pegadaian, baik penggunaan itu menyebabkan berkurangnya harga ataupun tidak. Namun apabila penerima gadai mengizinkan untuk penggadai melakukan ataupun menggunakan barang gadai itu untuk dimanfaatkan, maka hal itu diperbolehkan. Nah, yang selanjutnya yaitu menurut mazhab barang yang digadaikan baik itu hewan yang ditunggangi atau diperas susunya, atau baik barang itu bukan hewan, maka penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai itu tanpa seizin penggadai. Ini berbeda ya dengan ketiga ulama tadi, yaitu Maliki, Syafi'i dan Hanafi. Jadi ini penerima gadai boleh melakukan pemanfaatan atas barang gadaian walaupun tanpa ada izin dari penggadai tadi. Adapun jika barang yang digadaikan bukan hewan yang ditunggangi atau yang dipasukinya, maka penerima gadai boleh memanfaatkan barang itu dengan sedikit. Nah, langsung saja yang poin ketiga, penilaian terhadap pendapat para ulama tentang pemanfaatan gadaian oleh penerima gadaian. Bahwa dalam tinjauan hukum Islam, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya mengambil manfaat barang
dari yang digadaikan. Akan tetapi meskipun berbeda pendapat, pada dasarnya pendapat-pendapat itu mempunyai pandangan yang sama akan bolehnya mengambil manfaat barang yang digadaikan oleh penerima gadai atas izin pemberi gadai. Dengan demikian, inti permasalahan dalam pemanfaatan barang gadai adalah adanya saling ridho antara pemberi gadai dan penerima gadai. Nah, mungkin itu saja teman-teman semuanya atas penyampaian materi dari saya, itu mengenai gadai ataupun rohon. Adapun jika ada benarnya itu dari Allah SWT dan saya yakin banyak salahnya, maka itu murni dari kebenaran saya sendiri. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat mengoreksi ataupun membenarkan, memberikan saran kritik saya supaya dapat menjelaskan lebih baik lagi ataupun membuat video yang lebih baik lagi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi